Selanjutnya setelah tersangka 3 sampai di kantor, ketemu tersangka 1 dan 2. Kemudian tersangka 2 kembali ke warungnya dengan mengendarai mobil tronton, ikut naik untuk mengambil satu sajam dari samurai, dan kembali lagi dengan membawa satu samurai ikut naik tronton juga. Tersangka 3 tempat tongkrongan itu ya, depan kantor itu. Iya, belum. Ini rekan Sabirin pada saat beliau mengatakan bersama karyawan di PKP depan kantor pos SPM. Setelah tersangka 2 pulang ke rumah ngambil samurai, kemudian samurai taruh di mobil TSK 1 simpan. Ya, di sudut di belakang, buka belakang ke depan sebenarnya, belakang di belakang, di belakang harus itu. Ya, silakan rekan ketiga. Oke, taruh samurai taruh aja. Nanti kan diambil lagi mau masuk orang. Taruh aja. Ya, lanjut. Sudah kumpul 3 tersangka 1, 2, dan 3. Di tempat yang berbeda, saksi Erwin bertemu dengan tersangka 4, Pak Iksan, di perjalanan, dan saksi Erwin memberitahu kepada tersangka 4 bahwa TSK 1 akan ribut di PT SGM. Ketemu di jalan. Saksi Erwin sama tersangka 4 bertemu. Saksi Erwin memberitahu kepada tersangka 4 bahwa tersangka 1 akan ribut di PT SGM. Tersangka 4. Bawa motor di jalan. Ketemu di jalan, kasih motor. Jadi udah berapa adegan? Udah 5 adegan namanya. Ya, lanjut. Mas Erwin minggir. Selanjutnya tersangka 4 setelah dikasih tahu oleh saksi, selanjutnya pulang ke rumah dan mengambil 9 golok dan berangkat ke PT SGM dengan mengirim motor dan membawa 1 golok. Oke, kita cut ke rumah. Sekarang megang golok pakai motor. Taruh di mana? Taruh di sini atau di sini? Beliau udah pulang ke rumah, ngambil sajam, dan ini ada ke SGM. Oke, mainkan Ki. Lihatkan itu sajamnya. Ya, lanjut terus. Ya, lanjut langsung ke PT SGM, motor diparkir, kemudian golok disimpan di mobil tersangka 1. Motor itu tuh marah-marah. Nah, di sini para rekan-rekan tersangka ngumpul depan kantor SGM. Golok taruh di mobil tersangka 1, kumpulin golok tersangka 4. Taruh di mobil, kumpulin. Dia naruh golok, taruh dulu. Ya, main.
Ya, S4 kumpul bareng di teras. Selanjutnya datang saksi lawan saksi 5. Wait. Kumpul dengan game dulu. Kan ngomong-ngomong di situ ini. Kumpul terus tersangka 5. Tersangka 6. 6 ya. Kalau tersangka lucu nanti. Ini para Datang tanpa membawa sajam, datang karena tahu orang tuanya akan ribut. Sudah kumpul semua 6 tersangka. Gini. Ada yang duduk kan Kak? Ini berdiri semua. Duduk. Bukan berdiri kan ya? Saya tahu ada sudah. Duduk. Udah ada yang belum gimana sih? Saya tahu ada. Apa aja yang terus ya? Di sini para rekan-rekan ini pada kumpul. Masuk kiri sama Hasan Basri. Yang staff SGM security mana? Nah, selanjutnya setelah 6 tersangka, 3 saksi kumpul di atas saya, mereka ngobrol-ngobrol sambil menunggu kedatangan para korban. Untuk duduk. Kemudian si tersangka 4, Kang Isan, tidak ke sini. Kang Isan, tidak ke sini. Siapa untuk korban? Persiapan untuk korban. Udah berapa itu? Korban di sini semua. Di sini masalah situ korbannya. 3 orang, Saprudin, Khairul, Ruslan. Saksi 1, saksi 1. 1, 2. Salah 1. Habis itu. 2 orang. Bukan pas. Bener. Oh iya. Lanjut. Adegan selanjutnya sekitar jam 14.30 atau setengah 3 sore datang korban 1, saksi 1 sama saksi 2 dengan menarik sepeda motor berboncengan. Yang di belakangnya terlihat korban 2. Di belakang lagi Kasus pembunuhan di Bojonegara 17 Februari 2020 kemarin ya, yang dimana salah satu korban meninggal itu merupakan adik dari kepala desa di Kecamatan Bojonegara. Saat ini tengah berlangsung rekonstruksinya, di mana ada 7 orang tersangka yang mengakibatkan tiga orang yang menjadi korban. Datang nomor Ruslan barang anda digabung sama yang 3. Semua kan dia. Maju pepet, maju enggak ke foto, jauh. Enggak. Ini untuk pesan. Saksi 1 turun, gabung sama ini. Geser sini. Bisa datang. Nah, gabung 3. Nah, Bentar, Mas. Di sini lapangan itu ya. Kalau kantornya. Orang jadi bingung lagi apa Ya, bentar. Tekat dulu. Korban 3 mundur sampai di posisi TKP 3. Standby aja. Karena emang kalau di TKP sebenarnya itu rada jauh. Kalau kita biar pantau foto.
Lanjut untuk korban 1 bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 berjalan menghampiri rombongan tersangka yang ada di teras kantor CGM. Korban 1 paling depan. Saksi 1 dan 2 di belakangnya melihat yang dengan tujuan untuk konfirmasi kenapa DO diminta atau surat jalan diminta oleh para tersangka. Nah, kemudian yang paling terdekat oleh korban 1 yaitu tersangka 4 yang duduknya paling dekat. Samping menanyakan. Jadi komunikasi ini betul. Komunikasi. Nah, tiba-tiba selanjutnya tersangka 4 langsung memukul korban 1. Tidak ada tuh. Gini ya, komunikasi dulu, habis itu baru. Ya, Komunikasi langsung memukul. Di sini komunikasi kenapa kok udah di sini nggak di sini jadi komunikasi. Awas Rick. Kamu nggak dari sana, aku mau. Ada belakang. Ini yang dibantainya nih mereka ini. Ya, kemudian tiba-tiba tersangka 4 langsung memukul korban 1. Ya lanjut. Langsung tersangka 4 memukul korban 1. Nah kamu mukul apa San? Nah itu mukul. Oke. San, waktu dipukul korbannya diem atau udah posisi jatuh? Hah? Oke. Lagi. Ya lanjut Mas Royce. Sudah. Setelah para tersangka yang lain, ya tersangka 4 mukul korban 1, kemudian tersangka 1, tersangka 2, dan tersangka 3, tersangka 1, tersangka 2, ambil golok yang sudah disimpan di mobil. Tersangka 1, tersangka 2, sama diikuti dengan tersangka 4. Tersangka 4. Nah sini Mas, arahkan deh. Ambil golok. Oh di rumah. Mas Royce. Nah siapa lagi? Ada 3, tersangka 1, 2, 4. Sebutin namanya, sebutin namanya. Ini kan golokan. ada beberapa pertimbangan kenapa rekonstruksinya tidak di TKP karena pihak kepolisian juga memikirkan keselamatan dan kenyamanan di lokasi. Karena mungkin ya mereka juga punya alasan tertentu lah kenapa ini dilakukan di Mapolres Cilegon bukan di TKP sebenarnya. Emang ini ya? Ini mobil. Begitu ada yang dipukul, jadi rekan-rekan tersangka yang lainnya Daihatsu Terios milik mengambil saja tersangka ya. yang setelah persiapan. A1787 ES. Bukan seriusan bukan. Iya gue liat. Oh iya bener. Ya, oke, lanjut. Balok 2 masing-masing. Korban dan saksi 1 semua masih di posisi yang sama. Dia bawa samurai ceritanya. Kemudian tersangka 1 langsung membacok ke arah leher korban 1, namun ditangkis dengan bawa tangan kiri. Ini ada di belakangnya, sambil lari, arah lari. Lihatin. Tapi lihat ke belakang, arah lari. Nah, arah lari tapi melihat ke belakang. Lagi, Di tangkis Pak. Di belakang. Oh, ini tangkis ya. Sambil lari, sambil lihat ke belakang. Nah, satu lari, lihat ke belakang.
Ya, ini yang dibunuh di Bojonegara itu. Ini nggak benar kenapa nggak langsung di TKP, karena polisi punya beberapa alasan kenapa rekonstruksi dilakukan di Mapolres Cilegon. Lanjut, kemudian tersangka 1 karena di belakang terlihat korban 2, kemudian sambil ngejar saksi 1, saksi 2 berpapasan. Yang penting kan adegan pure mereka lakukan waktu di TKP kan, fakta-faktanya seperti itu kan. Untuk si korban 1 kemudian dikeroyok oleh 4. Nah, ini dulu Pak, peragaannya dulu Pak. Setelah bacok kemudian langsung tersangka 1 dan tersangka 2 sampai dengan tersangka 6 langsung keroyok ke korban 1. Langsung muterin. Apa yang kalian lakukan ke mereka? Jangan, dulu muterin dulu. Muter dulu sama. Terjatuh nggak dia? Coba mana aja yang bacok? Coba. Dalam kekerasan bersama-sama kepada korban 1, korban 1 untuk tersangka Pak Safiuddin dengan menggunakan samurai membacok kaki kiri depan sebanyak 2 kali. Ya, Mas Safi kaki depan kiri bacok 2 kali. Enggak. Kamu merasa batunya kaki depan apa belakang apa kiri? Depan kiri. Gitu. Ketutupan orang. Itu tersangka 2 ini berat samurai. Itu yang belakang ikut enggak minggir dulu. Minggir dulu. Yang 6 ngapain Mas? Lanjut. Setelah tersangka 2 membacok sebanyak 2 kali, kemudian tersangka 4 membacok punggung 3 kali. Kamu baca apa aja? Pak ini. Isan. Ya iya kamu tunjukin pakai doang yang mana? Yang mana lagi? Oke ya, setelah dia rekan-rekan kekerasan, posisinya nggak mungkin berdiri dong. Dia jatuhnya kemana nih kepalanya? Kemana jatuhnya? Kepalanya. Jatuhnya kemana nih? Kepalanya ke sana. Kamu jatuhin. Posisi tergurak atau rentan? Tergurak. Gitu ya? Oke. Sudah jelas. Nah, selanjutnya peran Gimana? Bersama-sama misalkan tersangka ini. Secara bersama-sama dengan kekerasan korban terjatuh. Tadi bacok dulu. Terus ini mukul lagi apa? Bacok lagi enggak? Udah, ini bareng-bareng kejadian itu, cuma kita adegan satu-satu. selanjutnya tersangka Wawan memukul 3 kali ke arah leher. Bangun. Korban bangun. Bukan halus alias Wawan memukul leher 3 kali. Kamu akan memukul. Ya ini bapaknya. Ya, ini bapaknya akan memukul, ini mukul leher. Mundur dikit. Lanjut, kemudian tersangka Kamal memukul korban 1 3 kali di bagian kepala. Pukul apa kamu? Satu nggak itu kamu? Buset bogemnya. Satu nggak dia?
Biar gini. Itu Get, kamu gini. Nah, kamu mukul pas di mana? Mundur gini. Jangan nangkut. Kejadian ini bersama-sama sama adiknya ya, bersama-sama cuma kita masing-masing. Ya, lanjut masih di tempat di sini. Kemudian tersangka satu di sini mengejar si Ruslan, sementara duduk bersama Effendi ke arah almarhum. Ini mengejar si Ruslan sama Effendi. Ngomong ya, berat uang. Ruslan, kepalanya noleh ke belakang. Nah, tadi lihat. Saksi yang lihat langsung. Posisinya lari gimana? Ya, main gitu. Itunya enggak. Ceritanya semua samurai, cuma ini mainan adek gue nih. Nyimak tapi sinyalnya rusak sama. Ya, lanjut. Ya, masih di TKP yang satu pada saat tersangka satu mengejar si Ruslan. Di sini korban satu akan lari, kemudian TSK 3 membacok kaki kanan dari belakang. Ya, yang tadi, tersangka masih berhubung lagi, kembali ke posisi tadi. Korban, tersangka kan melari, dibacok. yang mana kaki yang sebelah mana? Kanan, dari belakang dibacok. Tempel. Dibacok. Misal. Lanjut, Kang Iwan. Nah, belakangnya. Bukan tersangka dua, Pak Bedi. Ini bacoknya tadi udah, Pak Bedi bacok. Tadi Pak Bedi sekarang bacok kaki dari belakang, kaki kanan. Nah. Pelakunya ada 7 orang ya. Korban 3, salah satunya meninggal dunia. Terus ini komen. Iya. Nah, kemudian korban Nurusidi lari lanjut. Di sini tersangka satu berpapasan dengan korban 2, Heru Anwar. Posisi Ruslan Effendi di belakangnya sambil melihat. Kemudian tersangka satu Nasruddin bertemu sama korban 2 pada saat mau mengejar Ruslan sama Effendi dengan jarak dari 132 atau lebih 5-8 meter. Kemudian tersangka satu membacok korban 2 Khairul sebanyak 4 kali, di bagian punggung 1 kali, di bagian dada kanan 1 kali, di bagian leher kiri 1 kali, dan di lengan kanan 1 kali. Betul gitu Mas Nas. Praktekin. Yang mana dulu? Yang bacok yang mana dulu? Oke, stop, foto dulu. Jadi dipilah-pilah. Dia posisi gimana? Gini atau elak? Kayak gini aja. Diikuti Kang Isan ke sini, rapat ke sini. Kamal merapat sini di belakangnya. Aja deh, Bang.
Ini pas bacok pertama kali Pak Nas ya. Dari sini, sorry, biar kena semuanya. Ya. Kepala oleh belakang. Nah, ini 4 kali bacokan, tersangka 1 ke korban 2, 4 kali bacokan di dada, di leher kiri, leher kiri ke arah dada, kemudian di dada kanan ke arah ketiak. Bukan pembunuhan, apa ya, penganiayaan di Bojonegara itu pada tanggal 17 Februari 2020, di mana ada 3 korban, salah satunya meninggal dunia dan pelakunya ada 7 orang. Oke, Ge. Nah, yang kedua bacok mana lagi? Oke, setelah kamu baca dada, dia posisinya terjatuh apa masih berdiri? Masih berdiri. Dada. Kalau dada berarti dari sana, Ki. Nikatin, Ki. Kan biar kena objeknya yang dibaca. Men, sorry, men. Oke, kan di sini kan yang mana ya? Kasih. Pas yang kedua Pak, nah aja ya, untuk baca yang kedua dada. Oke, ya yang ketiga yang mana lagi bacok? Oke, belakang. Jatuh nggak dia leher? Belum, leher dari sini. Leher kiri. Belum nggak? Yang ketiga, yang keempat, yang mana? Itu jatuh nggak dia? Masih berdiri juga? Keempat, cepat. Apa ini namanya? Tusuk ya, tusuk. Orang 28 yang mana? 35. Iya. Ya lanjut. Selanjutnya tersangka 1 masih mengejar saksi Ruslan dan Effendi ke arah korban 3. Ruslan. Emang yang dikejar tuh kalian. Depan sini. Ruslan itu kan Kang, setelah dibaca itu dia masih berdiri atau jatuh? Udah kejar ya, ditinggalin Pak. Nanti peran selanjutnya. Iya. Nanti peran berikutnya ya. Ayo main Mas Res. Ini posisi ngejar, Mas Res. Yang itu Selanjutnya diikutin tersangka 4 sama tersangka 5 ke korban 2. Tersangka 4 membacok 1 kali bagian lengan di atas. Tersangka 4 membacok sebanyak 1 kali di lengan kiri atas. baca yang mana sampean? Nah, jelasin. Lengan kanan atas. Lu pukul yang sebelah mana? Nah, situ. Agak maju dikit, Bro. Oh iya. Auto rotatnya ada tahu kan? Bentar dulu Mas Res. Oke, Nah, selanjutnya diikutin. Setelah kalian bacok sama mukul, posisi dia terjatuh atau masih berdiri? Nggak mungkin dia kalau main masih berdiri. Jatuhnya kepala sebelah mana? Sana apa sini? Terus apa yang Bapak lakukan lagi? Kamal mukul pada saat masih berdiri, apa jatuh?
Masih berdiri, Pak. Kamal. Setelah ini bacok sekali, Kamal juga mukul. Udah. Udah. Oke, lanjut untuk tersangka 1 terjatuh dia. Ini udah tepar. Tukar pajak panas. Potong. Nah, ini akibat kekerasan dipukul sama pembacokan sehingga korban terjatuh. Ya, oke. Setelah itu Lanjut, tersangka 1 mengejar tersangka 2 berpapasan sama korban 3 mengendarai motor ke arah TKP dan akan putar balik dari arah berlawanan ketemu dengan tersangka 7. Korban 3 sebelah sana. ngejar kan? Masa putar balik, motor dari arah berlawanan depan dihalau oleh tersangka 7 dan ditabrak. Putar balik nih ceritanya. Gimana? Oh, depan, kebo. Yang seharusnya tersangka ini dia jalurnya kanan, tapi karena biar menghadang dia ngambil kiri. Nah, dia hadang lah ini. Siap. Oke, stop. G, mainkan G. Nah, gitu. Bapak udah lari, Oh, udah lewat. Oke. Berarti sebentar. Ada yang makan di sini nih, usulan nih, makan aja. Sampai lihat ke belakang, udah lewat belakang. Besok sama yang taksi usulannya. Lagi dari sini kita lihat. Posisi aja di sini. Nah, di belakang aja. terbalik. Kejar. Terbalik. Mau kabur. Ini sudah memasuki adegan ke-32 dari total 35 yang akan diperagakan, di mana saat ini adegan ke-32 adalah korban 3 ditabrak motornya oleh salah satu pelaku, dan kemudian pelaku pertama yang di belakang dia ngamuk juga, dan nantinya di sana dia akan menyerang korban 3 ya. Korban 3 tabrak, kemudian korban 3 terjatuh bersama motornya. Nah, ini akibat di adu beberapa tersangka sehingga korban terjatuh. Berarti gimana? Mobil tak? Mobil tak. Dapat kaos nggak? Bertahan deh, lihat ke belakang deh. Agak sedikit aja. Agak sedikit. Akibat korban 3 terjatuh, selanjutnya tersangka 1 berusaha membacok leher korban 3, namun ditangkis dengan dua tangan kanan. Duduk, bacok kanan leher, tangkis pakai tangan kanan. Dari posisi enak aja. Ditangkis. Lama. Oh, ada ini. Hah? 467. 467. Instagram. Facebook juga sama. Ini ada bebek lagi sini. Ada bebek lagi, nggak bisa kemana-mana. Ada bebek, barang bukti motor. Nggak bisa selap selip. Yang kedua, setelah bacok leher tangan kanan, kemudian bacok kepala kiri. Betul, masuk kepala. Oke. Kanan kiri, sebelah kiri, bertanya sebelah kiri. Nah, Kapan ya? Coba sini. bertanya sebelah kiri. Nah, stop. Ambil lagi.
namanya batu kan satu sana satu sini ya. Nah yang ini lah mulai kepala. Oke, lanjut. Nah, kemudian korban 3 berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang kaki tersangka 1. Ya, lanjut setelah tersangka ditendang, kemudian korban 3 naik mobil naik tronton dari atas keluar untuk kabur. Kemudian tersangka 1 meninggalkan korban ke arah TKP dan terlihat oleh saksi Suryadi melihat dari sini. Suryadi, bantu dia, mana Suryadi dia? Bentar, stop. Ini kan posisi kabur nih. Udah mau kabur naik truk. Lari dulu. Suryadi. Bentar, ambil dulu. Udah selap selip dari Suryadi dengan depannya dengan menggunakan motor melihat saksi korban mau naik mobil kemudian ditinggalin oleh tersangka 1. posisi balik arah balik kan? Ya. Lihat saksi. Terus lanjut. Pak Suryadi dengan motor ke arah naik lihat korban 3 dengan keadaan terluka naik tronton dan terlihat tersangka 1 arah balik dengan menenteng golok. Ya, lanjut. Kemudian korban 3 naik tronton hilang dari TKP. Untuk korban 2 kemudian tadi berusaha lari ke arah turun ke bawah, hilang dari TKP 1. Tinggal tersisa korban 2 tergeletak. Korban 2 geletak. Nah, tergeletak. Kemudian tersangka 1 mengajak semua tersangka untuk naik mobil kabur dari TKP dengan membawa golok 4. Tersangka 1 kumpul, naik mobil semua. Nah. Kita itu menyiarkan salah, nggak menyiarkan salah. Netizen itu mah benar ya. Kecuali Kamal, nama Pak Hasuni. Ini Kamal pergi bawa motor, Pak Isan naik mobil. Lihat. Pak Isan naik mobil. Iwan Fals naik mobil. Pak Bedi naik mobil. Yang bawa Sahrul mobilnya. Kemudian datang Sahrul. Oke, diambil fotonya Ki. Pada saat para tersangka naik mobil sedang melakukan perbuatan kekerasan itu, mereka naik mobil di kos dulu. Nanti kita akan tanyakan sama mereka ya, apa apa latar belakangnya mereka melakukan yang lain aksi udah masuk kriminal. mobil kecuali Kamal, Hasuni, Nanas. Yang lain masuk mobil. Harus motor. Ini bukan serius, serius. Ras. Gue kira ras. Belum baru pada masuk mobil dulu. Sahrul belum datang. Ya, jadi shot pas masuk mobilnya Mas Reis, nanti yang bawa kemudikan si Sahrul di shot lagi.
Datang saksi Sahrul dengan menggunakan motor melewati korban 2 yang sudah tergeletak. Lengkapnya nanti di berita ya, lengkapnya nanti di berita. Ini hanya adegan rekonstruksi ketika mereka melakukan Pada saat Sahrul datang, aksi mereka itu. melewati almarhum, Sahrul Nanti melihat lengkapnya di berita setelah korban tergeletak. Ya. Kamu naikin dulu motornya dulu. Dinaikin, setelah itu dia arah ke mobil, dia yang mengemudikan mobilnya di stop lagi. Selanjutnya tersangka 1 melihat Sahrul datang dan meminta tolong untuk mengemudikan mobilnya. Sahrul minta kasih kunci, Anas, bawa kunci mobil. Bawa mobil. Nah, tersangka 1 menyuruh Sahrul untuk mengendarai mobil. Masuk bro, mobil. Udah gitu. Lanjut. Lanjut, sedangkan tersangka 7 sama tersangka 6 pergi ke TKP pakai motor. Ya, naik motor. Pak Suni sama Kamal pergi ke TKP dengan motor masing-masing. Semua motor dua masing. Di tengah aja. Boncengan. Belum Rip. Lanjut. Silakan. Duluan. Kamal udah duluan. Kamal jauh di depannya, udah duluan. Supir mobil. Ya, ke arah kanas, mobil supir ke arah kanas. Kamalnya sini, pakai motor di sini. Kalau Pak Hasuni dia langsung pulang. Kamal udah lewat. Nah, jadi setelah para pelaku ini melakukan kekerasan, untuk saudara Hasuni dia langsung pulang. Untuk Kamal, untuk motor ditinggal di perempatan, kemudian bergabung dengan tersangka lainnya di mobil. Naik ya. Nah, sini lewat. Naik. Kanas naik. A1787 Goloknya taruh dipegang terus, goloknya nggak ditaruh, dipegang terus. Khawatir ada yang ngejar, balas dendam. Berarti mobil ini BB ya? Nah, di sini ada 5 tersangka, 1 saksi pergi dengan TKP dengan membawa 4 golok masih dibawa dalam mobil.
Terlihat di sini ada Pak Hasuni. Pak Hasuni mana di depannya? Bawa motor di depannya, arah pulang. Jadi ringan, depan belakang. Depannya. Di depannya. Depannya lah. Panas masuk. Nah. Tutup pintunya. Berarti posisinya dari awal nyetir enggak ya? Enggak, dari awal. Datangnya naik apa sih? Dia bawa motor, Pak. Sesampainya sambil nyupirin 5 tersangka sampai di perempatan dengan jarak kurang lebih ada 100 meter dari TKP. Kemudian Kamal disuruh naik oleh bapaknya tersangka 2, tersangka 3, Pak Bedi. Suruh naik ikut gabung. Kamal ikut naik. Naik, Pak. Pas buka pintu untuk masuk mobilnya jadi setnya. Lanjut, setelah 6 tersangka masuk mobil disopirin oleh saksi, yaitu menuju ke Serang untuk nyari perlindungan. Ya, mungkin adegan hanya sampai sini aja. Jadi mereka 6 tersangka, 1 saksi, mereka bersama-sama ke arah Serang untuk nyari perlindungan. Demikian. Ya, adegannya sudah selesai. Kita akan wawancara Untuk pihak korban kepolisian dulu untuk meminta keterangan masih terdekat di terkait TKP dengan 2. kasus Untuk korban 1 rekonstruksi. sudah berpindah Baik, tempat, tapi assalamualaikum masih di area warahmatullahi TKP. wabarakatuh. Untuk korban 3 sudah Sampai ketemu di lain dilarikan ke kesempatan. rumah sakit.